yang Ustazah banggakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia meskipun dalam kondisi masih daring. Ya, kali ini di semester 2 akan ada pemadatan materi yang luar biasa dan harapannya kalian bisa diajak kerjasama agar sama-sama beres dan tuntas tepat pada waktunya. Maka dari itu, kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang pertama, materi pertama dalam semester 2, yaitu materi teks tanggapan. Pada materi teks tanggapan ini ada 2 kompetensi dasar sebenarnya. Kompetensi yang pertama adalah untuk kompetensi pengetahuan yaitu KI 3, sementara yang kedua yaitu kompetensi keterampilan atau KI 4. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang keterampilan pengetahuan atau KI 3. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi baik berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang kalian baca atau didengar. Untuk tujuan pembelajarannya pastinya siswa dapat memahami isi informasi dengan alasan yang logis. Kemudian kalian diminta untuk menjelaskan atau mengidentifikasi informasi apa saja yang terdapat dalam teks tanggapan. Banyak hal yang kita temui, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasakan. Baik itu sebuah produk, karya seni, kondisi, maupun hal-hal yang viral kali ini. Seperti ini ada lukisan lagi, ada produk, perhiasan, atau hal-hal yang viral kali ini seperti viralnya para ibu-ibu yang suka menanam tanaman viral kali ini. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam lagi, nah kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya teks tanggapan dan apa fungsinya kita belajar kali ini. Ya, teks tanggapan itu merupakan teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi teks sastra, karya seni, atau sebuah pertunjukan, produk, dan lain-lain, semuanya yang bisa ditanggapi. Nah, kalau kita memberikan tanggapan, pasti ada yang namanya penilaian negatif atau yang namanya kritik, atau bisa juga penilaian yang positif yang namanya pujian. Tetapi ketika kita menyampaikan pendapat kita perlu memberikan argumen-argumen yang menguatkan. Agar apa? Agar argumen kita bisa diterima oleh semua pihak tanpa ada yang disakiti. Betul? Nah, kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu. Kalian contohnya seperti ini ya. Kalian mau memberikan tanggapan akan hasil karya seseorang. Perhatikan di sini. Contohnya, gampang sekali yang biasa kita temui sehari-hari, kita paling sering menanggapi penampilan orang. Ih, kumat, ih jelek, ih gak matching. Nah kayak gitu. Itu sudah merupakan tanggapan. Tapi kita benar atau tidak menyampaikan tanggapan tersebut. Jadi teks tanggapan ini kita pelajari sebenarnya tujuannya untuk apa? Fungsinya apa sih sebenarnya dalam memberikan tanggapan ini? Yang pertama, bisa untuk menganalisis suatu pendapat. Apalagi kalau kita membaca teks, kita akan mengetahui pendapat apa saja yang terdapat dalam teks tanggapan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, jika kita di dalam teks tanggapan tersebut ada tanggapan yang negatif atau positif, pastinya nanti akan dimanfaatkan oleh penulis untuk memperbaiki atau merevisi. Jika itu sebuah penilaian terhadap produk, maka nanti akan dijadikan revisi lagi atau pemutahiran agar lebih bagus lagi dan memuaskan para konsumen. Nah, kalau begitu berarti dalam teks tanggapan itu ada 2 jenis, 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk kritikan yang merupakan penilaian negatif biasanya. Kemudian ada pujian yang memberikan hal-hal yang positif. Tetapi mau pujian atau kritikan tetap harus diikuti dengan argumen-argumen yang bisa menguatkan
tujuan kita memberikan penilaian tersebut sehingga dapat diterima oleh beberapa pihak. Ada yang namanya mengkritik. Apa itu mengkritik? Mengkritik adalah memberikan masukan, kadang-kadang disertai uraian atau pertimbangan baik buruknya terhadap sesuatu yang dikritik. Sementara memuji itu berarti kebalikannya ya. Ini melahirkan tentang sebuah kekaguman dan penghargaan terhadap sebuah karya bagus, indah dan sebagainya. Tetapi ingat, untuk memberikan penilaian ini harus bersifat objektif. Baik itu yang mengkritik berarti tidak sampai menjatuhkan sekali, dan kalau memuji berarti tidak terlalu melebih-lebihkan. Nah, mari kita akan mempelajari terlebih dahulu teks tanggapan yang terdapat di buku siswa kalian pada halaman 99 yang menanggapi hasil karya lukisan Affandi dengan judul Kebun Cengkeh. Ya, jadi teks tanggapan itu kan boleh menanggapi apapun, apa yang kita lihat, yang kita dengar atau kita rasakan, tetapi tanpa menyinggung perasaan satu pihak manapun. Ya, kita lihat terlebih dahulu karya seni lukis Pak Affandi tersebut. Bagaimana menurut kalian? Kalau Ustazah minta kalian untuk memberikan tanggapan terhadap karya lukis tersebut, apakah kalian akan memberikan sebuah kritikan atau pujian? Ada berbagai macam versi pastinya. Ada dua versi di sini. Ada yang memuji, ada yang mengkritik pastinya. Yang mengkritik mungkin ini merupakan karya lukis yang hanya coretan-coretan tak jelas. Sakit nggak kalau misal mendengar seperti itu? Padahal kalau itu merupakan seorang seniman yang memberikan penilaian terhadap lukisan tersebut, akan berbeda nilainya, malah akan memberikan pujian. Perlu kalian ketahui bahwa Affandi merupakan lukisan ternama dari Indonesia yang sudah mendunia. Dia terkenal dengan aliran ekspresionisnya. Ya, memang itulah ciri-cirinya. Ada guratan-guratan kasar dari lukisan tersebut. Baik, kita lihat terlebih dahulu teks tanggapan yang terdapat dalam buku kalian. Nah, di sini diawali dengan pengantar terlebih dahulu, ya, pengantar tentang lukisan tersebut. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Nah, itu ya. Kalau kita lihat ulang lagi, ternyata di sini katanya ada orang-orang, ada alam, ada apa lagi? Ada matahari, pohon, sawah. Mungkin ini orangnya banyak ya. Orang yang bisa melihat mungkin bisa mengetahui apa maksudnya. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Itu gambaran dari seorang seniman. Pastinya yang namanya tanggapan, siapa yang menanggapi adalah orang yang memiliki ahli dalam hal tersebut. Kita masuk ke bagian penilaiannya. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik. Seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Jadi keunikan dari menurut
penanggap di sini ini adalah nilai lebih dari karya lukis ini, yang biasanya matahari umumnya di balik bukit, tapi malah ini di atas bukit atau malah di bukitnya berada di belakang matahari, ya. Masih menggunakan teks tersebut ya. Nah, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, dari teks tersebut yang merupakan sudah menjadi teks tanggapan, di situ sudah ada deskripsi dan penilaiannya. Untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut, kalian cukup membaca lebih teliti. Jangan bosan untuk membaca. Baik, kita akan mencoba mencari informasi terkait beberapa pertanyaan terkait teks tersebut. Berdasarkan teks ini, pertanyaan pertama, karya apakah yang sedang ditanggapi? Jawabannya apa? Ya, betul. Ya, betul. Lukisan. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Jawabannya apa? Ya, betul. Sang maestro pelukis Alfandi. Kira-kira dari teks tersebut siapakah yang memberikan tanggapan? Jawabannya apa? Nah, kalau ini perlu ada pemahaman lebih lanjut. Kalau kita lihat dari bahasanya, yang memberikan tanggapan ini adalah pakar seniman. Bagaimana bentuk tanggapannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menyimpulkan sendiri kira-kira penilaiannya itu lebih kepada kritikan atau memberikan pujian. Jadi tanggapannya adalah memuji atau memberikan penilaian tentang ciri-ciri atau gaya khas dari karya lukis Alfandi. Itu memuji ya. Pertanyaan kelima, ditujukan kepada siapakah tanggapan tersebut? Kira-kira kalau kita melihat atau membaca teks tersebut, pastinya ini untuk memberikan referensi kepada penikmat lukisan Alfandi. Bagaimana cara menanggapinya? Nah, kalau untuk cara menanggapi, ada yang memberikan penjelasan secara santun atau menjatuhkan atau melebih-lebihkan, seperti itu. Kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa sang penanggap ini atau penilai ini memberikan secara santun sesuai dengan objektivitasnya. Seperti itu mungkin untuk contoh pengerjaan atau mencari, menemukan, mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks tanggapan. Untuk selanjutnya kalian diminta untuk berlatih mencari informasi dari teks tanggapan yang Ustadz berikan. Nah, anak-anakku, demikian tadi ada paparan materi, kemudian contoh. Setelah ini silahkan kalian coba untuk memahami contoh teks tanggapan dari sebuah produk. Jadi ada dua sebenarnya ya, teks tanggapan yang sifatnya menilai sebuah produk ataupun kondisi sosial. Jadi banyak yang bisa ditanggapi di sini. Oke? Nah, silakan nanti kalian kerjakan di Google Form. Kerjakan saat ini juga, insya Allah tidak lebih dari 15 menit kalian bisa menyelesaikannya agar tidak ditunda-tunda. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.